Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda, kita akan melanjutkan lagi ya pembahasan kita tentang bilangan berpangkat. Kalau sebelumnya di video sebelumnya itu lebih ke soal yang mudah, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan soal yang agak lumayan bikin mikir ya. Bunda namakan tingkatan kesulitannya medium di sini. Kita sederhanakan ya, Bunda udah tampilkan satu soal 2 pangkat minus 5 kali 2 pangkat 10 bagi 2 pangkat 7. Kita kerjakan soal ini dari yang atasnya dulu ya. Pembilangnya dulu kita sederhanakan. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 10. Ini kan operasi perkalian ya. Bilangan pokoknya sama, yaitu 2, maka hasilnya akan sama saja dengan 2 pangkat. Kalau dikali, maka pangkatnya akan ditambah, maka minus 5 tambah 10. Kita tuliskan per 2 pangkat 7. Sama dengan berapa? Minus 5 tambah 10 adalah punya hutang 5 nih, kita bayar dengan 10, maka uang yang kita punya sisanya akan ada sebanyak 5 ya, positif 5. Minus 5 tambah 10 itu adalah 5 per 2 pangkat 7. Per itu adalah pembagian. Per itu adalah pembagian, maka kalau pembagian itu pangkatnya akan dikurang ya. Sama saja dengan 2 pangkat 5 kurang 7. 2 pangkat 5 kurang 7 itu sama dengan 2 pangkat minus 2. Atau bun, aku mah mau nulisinnya kayak gini, jadi 1 per 2 pangkat 2. Itu boleh ya. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari 2 pangkat minus 5 kali 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 7. Sederhanakan dulu yang paling atas atau pembilangnya, baru gunakan operasi pembagian dan dapat deh hasil akhirnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ya. 7 pangkat minus 2 kali 7 pangkat 5 per 7 pangkat 6 kali 7 pangkat 10 dipangkatkan lagi 2. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurungnya ya. Supaya lebih mudah, kita kerjakan yang di dalam kurungnya. Kebetulan bilangan pokoknya sama ya, yaitu 7. Maka bentuk ini kita sederhanakan jadi 7 pangkat minus 2. Karena operasi perkalian maka pangkatnya ditambah ya, tambah 5 per 7 pangkat 6. Karena perkalian maka ditambah pangkatnya, tambah 10. Kita tuliskan kurungnya, pangkatnya pangkat 2. Sama dengan bentuk ini bisa kita sederhanakan kembali. Minus 2 tambah 5. Punya hutang 2.000, kita punya uang 5.000. Maka hasilnya akan 7 pangkat 3 ya. 7 pangkat 3 per 7 pangkat 6 tambah 10 adalah 16. Ini dipangkatkan lagi 2. Sama dengan, nah lanjutkan, ini kan pembagian, maka dikurang ya pangkatnya. 3 kurang 16. 7 pangkat 3 kurang 16. Ini Bunda tuliskan pangkat 2. 3 kurang 16 itu berapa sih? 3 kurang 16 adalah negatif 13 ya. Nah, dan ini bisa disederhanakan ulang jadi 7 pangkat minus 13 kali 2. Kenapa? Karena bilangan berpangkat dipangkatkan lagi sehingga pangkatnya akan dikalikan. Sama dengan 7 pangkat minus 26. Ini adalah hasil akhir untuk soal nomor 2. Kita bahas ulang lagi ya. Ini kan soalnya 7 pangkat minus 2 kali 7 pangkat 5 per 7 pangkat 6 kali 7 pangkat 10. Sederhanakan pembilangnya dan penyebutnya.
Karena operasinya perkalian, maka pangkatnya akan ditambahkan. Minus 2 tambah 5. Ya, minus 2 tambah 5. Minus 2 tambah 5 adalah 3. Kemudian 6 tambah 10 adalah 16. Bunda tuliskan seperti ini. Kemudian ini adalah operasi pembagian. Nah, kalau pembagian maka dikurang. Kalau pembagian itu dikurang pangkatnya, maka 3 kurang 16, yaitu negatif 13 ya. Kemudian karena ini operasi bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka dikalikan pangkatnya ya. Jadi 7 pangkat minus 13 kali 2, yaitu minus 26. Atau ada yang mungkin menuliskannya jadi 1/7 pangkat 26, itu boleh-boleh saja ya. 7 pangkat minus 26 jadi 1/7 pangkat 26. Jadi bisa jadi ada dua jawaban yang berbeda penulisan padahal itu sama ya. Itu adalah contoh soal tentang bilangan berpangkat, di mana bilangannya cukup banyak ya, melibatkan bilangan yang lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, kalau tadi kebetulan bilangan pokoknya sama ya. Kita lihat tuh bilangan pokoknya sama-sama 7. Yang nomor 1 sama-sama 2 bilangan pokoknya. Sekarang gimana nih kalau bilangan pokoknya berbeda? Ada 2 bilangan pokok, yaitu 5 dan 2. Kita kerjakan seperti apa? Ini kita bisa tuliskan menjadi bentuk yang lain ya, penulisan yang lain. 5 pangkat 3. Nah, pasangkan lagi dengan yang bilangan pokoknya sama, yaitu 5 pangkat 2. Baru kita kasih tanda kurung dan pangkatnya, lihat pangkat berapa? Pangkat 5 nih ya. Pangkat 5. Berikutnya, karena ini operasinya perkalian, maka di sini juga kali. Kali berapa nih? 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Dan jangan lupa kasih tanda atau pangkatnya ya, pangkat 5 yang tadi. Baru deh kita sederhanakan. Ini kan udah jadi pembagian bilangan berpangkat ya, dengan bilangan pokok yang sama. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 3 kurang 2 ya. Dipangkatkan 5. Kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3, maka 2 pangkat 4 kurang 3 dipangkatkan 5. Ini Bunda hanya mengubah pecahannya ya, pembagiannya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Karena operasinya adalah pembagian, maka Bunda kurang pangkatnya. Karena ini juga operasinya pembagian, maka pangkatnya akan dikurangkan. Nah, berikutnya ini bisa dituliskan sebagai 5 pangkat 3 kurang 2, itu kan 1 ya. 5 pangkat 1 dipangkatkan 5 kali 2 pangkat 1, kan 4 kurang 3 1 ya, dipangkatkan 5. Sama dengan, nah ini kan bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikalikan ya. 5 kali 5 pangkat 1 kali 5 kali 2 pangkat 1 kali 5. Hasilnya adalah 5 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Nah, ini adalah hasil akhir untuk soal nomor 3 ya. Jadi Bunda ulang lagi, 5 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 per 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya berbeda, ada 2 bilangan pokok yaitu 5 dan 2, maka kita pisahkan dulu. Bilangan pokok 5 dibagi dengan bilangan pokoknya 5 lagi. Maka 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3, dipangkatkan 5 ya, dipangkatkan 5.
Kemudian 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3, baru dipangkatkan 5 juga ya. Maka kita sederhanakan. Pembagian itu pangkatnya dikurang, makanya 5 pangkat 3 kurang 2, yaitu 5 pangkat 1 ya. Dipangkatkan lagi 5, yaitu 5 pangkat 5. Begitupun untuk yang 2 ya, bilangan pokok yang 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Disederhanakan dan dapat jawabannya adalah 5 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Sampai sini tidak perlu disederhanakan lagi ya. Yang ini silahkan dipahami dengan baik. Nah, ini hasil akhirnya. Oke Ananda, selanjutnya kita akan bahas soal ceritanya ya. Ini adalah soal cerita bilangan berpangkat. Diketahui panjang sisi lahan persegi. Ada sebuah lahan bentuknya persegi dengan panjang sisinya adalah 8 kali 10 pangkat 2 meter persegi. Tentukanlah luas lahan, keliling lahan. Dan jika lahan dibagi menjadi 4 bagian sama besar dan 3 bagiannya ditanami padi, sementara 1 bagian lain ditanami sayuran, tentukanlah luas lahan yang ditanami padi. Oke, kita akan ilustrasikan dulu soal nomor 1. Bunda tuliskan di bawah ya. Ada sebuah lahan. Lahan ini bentuknya persegi dengan luas 8 kali 10 pangkat 2 meter persegi ya. Luas sisinya ya. Maksudnya sisinya yang 8 kali 10 pangkat 2. Oh, ini meter saja, meter saja. Nah, 8 kali 10 pangkat 2 meter ya, bukan meter persegi. Ini adalah sisinya. Tentukanlah yang pertama itu adalah luasnya. Karena ini adalah persegi, maka luasnya adalah, masih ingat sisi kali sisi ya. 8 kali 10 pangkat 2 dikalikan 8 kali 10 pangkat 2. Kalau ada soal seperti ini, kita kelompokkan dulu nih biar gampang. 8-nya dengan yang 8 lagi, kemudian 10 pangkat 2-nya dengan yang 10 pangkat 2 lagi. Kita buat sehingga posisinya berdekatan ya. 8 kali 8 adalah 64. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Ingat, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya yang sama yaitu 10, maka pangkatnya akan dijumlahkan ya. 2 tambah 2 karena ini perkalian. Sehingga Bunda tuliskan 64 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Ini adalah luas dari lahan tersebut ya. Luas lahannya adalah sisi kali sisi dikalikan 8 kali 10 pangkat 2 kali 8 kali 10 pangkat 2, dan ini hasilnya. Berikutnya kita kerjakan yang B, yaitu keliling. Keliling itu kalau persegi, lihat ya, kalau persegi kan sama sisi. Kalau sama sisi berarti kelilingnya tinggal dijumlahkan saja ya, atau boleh ditulis 4 kali sisi. Maka 4 kali 8 kali 10 pangkat 2 ya, karena 4 kali sisi. 4 kali 8 adalah 32, maka jawabannya adalah 32 kali 10 pangkat 2 meter. Nah, ini kelilingnya. Simple ya, sederhana ya. Ini adalah keliling dari lahan yang berbentuk persegi. Selanjutnya kita akan coba kerjakan bagian C. Jadi kita lihat soal bagian C. Jika lahan dibagi menjadi 4 bagian, 3 bagiannya untuk padi dan 1 bagiannya untuk sayuran, tentukanlah luas lahan yang ditanami padi. Oke, jadi Bunda ilustrasikan ya. Ibaratnya lahan itu akan dibagi 3 bagian ya.
Entah seperti apa pengaturannya, tapi sedemikian sehingga lahan ini teh dibagi menjadi 4 bagian atau 3 bagian? 4 bagian ya. Akan dibagi menjadi 4 bagian, di mana 3 bagiannya untuk padi dan 1 bagiannya untuk sayuran. Tentukanlah luas daerah yang ditanami padi. Ini luasnya berapa? Maka kita bisa menentukan luasnya dari yang pertama. Nih, yang pertama kita tahu luas totalnya 64 kali 10 pangkat 4. Nah, kita ketahui luasnya adalah 64 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Ini adalah luas totalnya ya. Kita cari luas satu bagian. Karena dibagi 4, maka kita cari luas per bagian atau luas satu bagian. Itu sama saja dengan 64 kali 10 pangkat 4 dibagi 4 ya. Kita hitung 64 bagi 4, yaitu 16. Maka jawabannya adalah 16 kali 10 pangkat 4. Itu adalah luas untuk satu buah atau satu bagian ya, satu bagian lahan. Kalau misalnya untuk padi kan 3 bagian ya. Karena padi 3 bagian, maka tinggal 3 kali 16 kali 10 pangkat 4 saja. Satu bagiannya adalah 16 kali 10 pangkat 4. Maka kalau 3 bagian itu 3 kali 16 kali 10 pangkat 4. 3 kali 16 adalah 48 kali 10 pangkat 4. Nah, ini adalah luas untuk yang ditanami padi ya. 48 kali 10 pangkat 4. Jadi dicari dulu luas perbagiannya, baru dicari luas untuk tanaman padi yang merupakan 3 bagian ya. Jadi 3 kali lipatnya. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2. Misalkan Bunda punya 2 buah wadah gitu ya. Dalam suatu penelitian IPA, misalkan ada wadah A dan ada wadah B. Wadah A ada sebanyak 3 buah bakteri, sedangkan wadah B ada sebanyak 5 bakteri. Tentukanlah total bakteri. Gampang ya, yang A total bakterinya ya jumlahin aja, 3 tambah 5 yaitu 8 bakteri. Kemudian kalau untuk jawaban yang B, selisihnya karena di yang A ada 3, di yang B ada 5, maka selisihnya itu 5 kurang 3 ya, yaitu 2 buah bakteri. Kemudian kita jawab bersama-sama soal yang C. Jika bakteri di wadah A berkembang 2 kali lipatnya setiap hari, tentukanlah ada berapa bakteri pada hari ketiga di wadah A. Jadi setiap harinya berkembang 2 kali lipatnya ya. Misalkan Bunda gambarkan untuk bagian yang C. Di wadah A awalnya ada sebanyak 3 buah bakteri kan di hari pertama ya. Di hari pertama. Dan setiap harinya berkembang menjadi 2 kali lipatnya. Maka di hari pertama itu gak lagi 3 ya, tapi akan ada sebanyak 6 karena berkembang 2 kali lipatnya setiap hari. Maka di hari kedua akan berapa? Akan ada sebanyak 12 ya. 12 nih, karena yang 6 tadi berkembang juga menjadi 2 kali lipatnya kan, 2 kali 6 yaitu 12. Ini hari yang kedua. Kalau gitu di hari yang ketiga itu akan berapa? Karena akan ada 2 kali lipatnya, maka akan sama saja dengan 2 kali berapa?
2 kali 12 yaitu 24 ya. Hari pertama itu kan ada 3 bakteri, jadi hari pertama awalnya 3 nih, hari pertama awalnya 3, tapi setiap harinya berkembang 2 kali lipatnya, maka ini akan berubah menjadi 6. Di hari pertama tuh sudah langsung ada 6 buah bakteri. Di hari kedua itu akan berkembang lagi tuh, yang awalnya 6 bakteri itu akan menjadi 12 buah bakteri ya. Karena yang 6 itu jadi 2 kali lipatnya. Dan di hari yang ketiga itu akan ada sebanyak 24 bakteri. Karena setiap bakteri itu menjadi 2 buah bakteri ya. Jadi dari 1 itu akan menghasilkan 1 bakteri yang lain. Maka 12 kali 2 yaitu 24. Nah, jadi total bakteri pada hari ketiga ada sebanyak 24 bakteri. Kira-kira nih, kalau bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, gimana caranya kita bisa mendapatkan angka 24? Kita kaitkan konsep yang awalnya ada 3 bakteri, kemudian 2 kali lipat ya, berkembang 2 kali lipat setiap hari, dan tentukanlah jumlah bakteri pada hari ketiga. Kita gunakan bilangan-bilangan ini untuk mendapatkan angka 24. Kira-kira gimana? 24 itu ternyata bisa kita dapatkan dari 3 dikalikan 2 pangkat 3. 3-nya itu apa? 3-nya itu adalah jumlah bakteri pada hari pertama. Nah, kita akan ambil rumus umum untuk soal yang ini ya. 3-nya itu apa? Nah, 3 yang pertama yang di sini adalah jumlah bakteri awal. Awalnya berapa jumlah bakterinya? 2 yang ini tuh apa? 2 yang ini teh berkembangnya jadi berapa kali lipat? Jadi berapa kali lipat ya? Kebetulan yang di sini berkembangnya itu jadi 2 kali lipat dalam sehari. Kemudian yang 3 ini, pangkat 3 yang ini tuh apa? Ini adalah hari ke. Jadi yang ditanyakan setelah hari ke-3, makanya ini 2 pangkat 3. Kalau yang ditanyakan adalah setelah hari ke-5, maka 3 kali 2 pangkat 5. Kalau hari ke-7, maka 3 kali 2 pangkat 7 ya. Itu adalah contoh soal tentang perkembangbiakan bakteri yang merupakan contoh soal aplikatif dari bilangan berpangkat. Nah, kita langsung coba soal yang lainnya ya, yang mirip banget. Nah, ini ya. Tentukanlah, misalkan Bunda punya 2 wadah bakteri A dan bakteri B gitu ya. Di wadah A itu totalnya ada 15 kali 10 pangkat 2, dan di wadah B ada 6 kali 10 pangkat 2 jumlah bakterinya. Tentukanlah total bakterinya. Maka kalau ditanya total, kita tinggal jumlahkan saja ya. 15 tambah 6. Nah, yang A, untuk menjawab yang A, total itu kan penjumlahan. Maka yang di wadah A dijumlahkan dengan yang di wadah B. 15 kali 10 pangkat 2 ditambah 6 kali 10 pangkat 2. Nah, untuk menyederhanakan ini sama saja dengan 15 tambah 6 kali 10 pangkat 2. 15 tambah 6 adalah 21. Maka jumlah bakteri pada wadah A dan pada wadah B totalnya adalah 21 kali 10 pangkat 2. Tinggal dijumlahkan saja ya. 15 tambah 6.
Kemudian kita akan sama-sama menjawab yang B. Yang B itu selisihnya. Selisih pada wadah A dengan pada wadah B. Maka yang lebih besar kurang yang lebih kecil. Sehingga Bunda tuliskan 15 kali 10 pangkat 2 kurang 6 kali 10 pangkat 2. 15 kurang 6 kali 10 pangkat 2. 15 kurang 6 adalah 9. Jadi 9 kali 10 pangkat 2. Ini adalah total bakteri pada wadah B ya, pada wadah A. Maksudnya selisih gitu ya. Selisih bakteri di wadah A dan B adalah 9 kali 10 pangkat 2. Tinggal dikurangi saja bilangannya ya. Berikutnya kita akan sama-sama menjawab bagian C. Jika bakteri di wadah A berkembang 2 kali lipat setiap harinya, tentukanlah jumlah bakteri pada wadah A setelah 4 hari. Oke, jadi kita harus punya data awal, jumlah bakteri awalnya berapa, kemudian berkembangnya itu kan 2 kali lipat setiap harinya, dan tentukanlah jumlah bakteri setelah hari ke-4. Kita gunakan cara yang tadi ya. Jadi yang C, kita punya data awal atau jumlah bakteri awal pada wadah A itu ada sebanyak 15 kali 10 pangkat 2. Kemudian berkembang biaknya itu menjadi 2 kali lipat ya. 2 kali lipat setiap hari. Kemudian yang ketiga yang ditanyakannya adalah jumlah bakteri pada hari keempat. Nah, ini berapa? Maka dengan data ini kita bisa mencari berapa sih jumlah bakteri pada hari keempat. Kita udah tahu data awalnya, berkembangnya 2 kali lipat, dan tentukan pada hari keempat berapa. Kita gunakan cara yang sebelumnya, yaitu 15 kali 10 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 4 sama dengan 15 kali 10 pangkat 2 kali 2 pangkat 4, itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 16 ya. Nah, dihitung dulu 15 kali 16. 15 kali 16 adalah 240. 240 kali 10 pangkat 2. Ini adalah jumlah bakteri pada hari keempat. Kita gunakan cara yang didapat pada contoh sebelumnya ya. Data awal. Jadi yang 5 itu adalah data awal. 15 ini adalah data awalnya. 2 ini berkembang biaknya berapa kali lipat gitu ya. Dan yang 4 ini adalah pada hari keberapa gitu yang ditanyakannya. Itu adalah cara untuk menentukan jumlah bakteri setelah hari kesekian. Demikian pembahasan videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.